Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengantar ilmu hukum pada materi pertama hingga materi ketujuh. Adapun tujuan dari video ini saya buat sebagai pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldina Damayanti dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis kelas A semester 1 dengan NIM 2106075010004. Nah, langsung saja saya bahas dan selamat menyaksikan. Pada materi pertama, kita akan membahas pengertian ilmu hukum dan ruang lingkup ilmu hukum. Nah, secara etimologi pengantar ilmu hukum memiliki beberapa susunan kata dan makna. Istilah pengantar bermakna pandangan umum secara ringkas, sedangkan ilmu hukum adalah pengetahuan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan segala seluk-beluk yang berkaitan di dalamnya. Jadi, dapat dikatakan pengantar ilmu hukum adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum. Nah, pada buku pengantar ilmu hukum yang ditulis oleh Dr. Sojono Dirjosisworo mengemukakan bahwa pengantar ilmu hukum atau yang biasa disebut ensiklopedia hukum ialah suatu bidang studi hukum yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Adapun ruang lingkup pengantar ilmu hukum yaitu hukum sebagai norma atau kaidah, 2. Hukum sebagai gejala perilaku masyarakat, 3. Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya materi kedua, hukum dan ilmu hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Ahmad Ali mengatakan, hukum adalah seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan mana tindakan yang dilarang dan mana yang boleh dilakukan, dan apabila dilanggar maka ada sanksi yang bersifat eksternal. Adapun contoh kasus berhubungan dengan hukum, kasus kecelakaan lalu lintas yang baru menggegerkan jagat dunia maya yang dari pasangan seorang aktris Vanessa Angel dan suaminya yang mengakibatkan keduanya meninggal di tempat. Dalam pengakuan kepada polisi, Jody selaku sopir mobil Vanessa Angel, kecelakaan terjadi karena dirinya mengantuk dalam berkendara, sehingga menyebabkan mobil terbentur dan membuat kerusakan mobil cukup parah. Terkait permasalahan hukum, Jody juga akan diproses secepatnya oleh pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian mengatakan sopir dapat dikenakan pasal 310 ayat 4 dengan pidana penjara 6 tahun atau denda 12 juta rupiah. Pada pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan yang menentukan setiap orang yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 12 juta rupiah. Adapun pengertian dari ilmu hukum yaitu pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang benar dan yang tidak benar menurut harkat kemanusiaan. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Perkembangan ilmu hukum. Perkembangan ilmu hukum saat ini mengalami kemajuan yang sangat cepat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga setiap sarjana hukum harus dapat menyesuaikan ilmunya untuk dapat mengimbangi perkembangan tersebut. Akan tetapi hal tersebut telah berubah dengan meninggalkan sifat-sifat asli dari ilmu yang dipelajarinya.
Pada materi ketiga, kita akan membahas mengenai masyarakat dan kaidah hukum. Nah, menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Selain itu juga, manusia diberikan akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam konteks bermasyarakat, posisi hukum dapat dilihat dari dua wujud, yaitu hukum sebagai kaidah atau norma, hukum sebagai kenyataan masyarakat. Adapun kaidah hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Lantas mengapa kaidah hukum perlu untuk masyarakat? Ya, karena kaidah hukum merupakan aturan yang dibuat dan disetujui oleh lembaga resmi negara, yaitu pemerintahan. Kaidah hukum berlaku untuk setiap warga negara yang ada di negara tersebut dan bersifat mutlak dan adil. Sedangkan norma penerapannya bisa berbeda-beda di masing-masing kelompok masyarakat. Nah, pada materi keempat dan 5 kita akan membahas konsep hukum. Konsep hukum terbagi menjadi dua, yaitu subjek dan objek hukum. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, dan segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Objek hukum merupakan benda, yaitu benda segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Adapun jenis-jenis subjek dan objek hukum. Klasifikasi subjek hukum dapat dibedakan atas dua, yaitu terdiri dari manusia dan badan hukum. Nah, sedangkan klasifikasi objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu benda bersifat kebendaan dan benda yang bersifat tidak kebendaan. Hak dan kewajiban hukum. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Nah, sedangkan kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Lantas hubungan hukum, hak, dan kewajiban bagaimana? Hubungan antara dua atau lebih subjek. Dalam hubungan ini, hukum, hak, dan kewajiban pihak yang satu akan berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Jadi, setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu segi kewenangan dan segi kewajiban. Pada materi ke-6 dan 7 kita akan membahas tujuan dan fungsi hukum. Tujuan hukum menurut Nicholas Egbert Algra, tujuan hukum dalam masyarakat adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, menegakkan fungsi-fungsi. Nah, sementara menurut pandangan Mokhtar Kusuma Atmaja mengemukakan bahwa tujuan pokok hukum harus menciptakan ketertiban dan tercapainya keadilan. Sedangkan fungsi hukum menurut Theo Huysberg mengatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan hukum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Sedangkan dalam pandangan Peters yang mengatakan bahwa fungsi hukum itu dapat ditinjau dari 3 perspektif. Yang pertama, perspektif kontrol sosial daripada hukum. Nah, yang kedua, perspektif social engineering. Yang ketiga, perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.